I spent 17 hours optimizing an API endpoint to make it 1500% faster. Jadi 15 kali ya, harusnya 15 kali lebih cepat. Here's breakdown of what I did. I work on e-commerce application. One endpoint was crunching some heavy numbers and it wasn't scaling well. The endpoint was responsible for calculating a report. It needed data from a few services to perform the calculation. The high-level process I took: identify the bottleneck, fix the database queries, fix the external API calls, add caching as a final touch. Oke, ini sebenarnya kalau teman-teman perhatiin, ini bisa dijadikan jawaban interview ya. Karena banyak banget kalau misalnya interview itu banyak juga yang nanyain soal performa aplikasi. Jadi anggap aja kalau misalnya yang interviewnya nanya kayak gini ke teman-teman misalnya. Kalau aplikasi saya lemot misalnya, kira-kira apa yang harus saya lakuin? Nah, ini sebenarnya jawaban yang bisa kita gunakan nih. Ini kayak template yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita identify the bottleneck dulu. Jadi nggak tiba-tiba langsung ya udah benerin query-nya atau upgrade servernya dan lain-lain, nggak seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu problemnya di mana. Contohnya misalnya kalau kita upgrade server, ternyata bottleneck-nya bukan di server misalnya gitu ya. Nah, atau kita misalnya langsung tuning query ke database padahal query-nya udah optimal. Ya percuma juga gitu ya. Jadi yang pertama adalah identify the bottleneck dulu. Nah, di sini mungkin kebetulan setelah dia dapat problemnya gitu ya, nah dia ngelakuin fix database query, lalu fix external API call, dan juga nambahin caching. Nah, kita lihat detailnya lagi nih. So, how do you identify the bottleneck in your system? You will know what to fix if you know what is the slowest piece of code. The 80-20 rule works wonders here. Improving 20% of the slowest code can yield 80% improvement. Ini sebenarnya saya nggak tahu ya ini template dari mana 80-20 gitu ya. Nah, tapi banyak sekarang yang pakai ya istilahnya 80-20, ngerjain 20 gitu ya untuk dapetin 80 kayak gitu. Ini kayaknya sih berasal dari motivator gitu. The fun doesn't stop here. Performance optimization is a continuous process and requires constant monitoring and improvement. Nah, ini benar ya. Jadi, yang namanya performance optimization itu nggak mungkin dilakuin sekali. Contohnya kita bikin aplikasi di awal, mungkin masih cepat gitu ya. Ketika nambah fitur A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Lama-lama mungkin aplikasinya akan terasa makin lama makin lambat. Nah, jadi performance improvement itu harus dilakuin secara bertahap. Jadi kalau misalnya makanya biasanya sih kalau saya sih ada ini ya, ada apa ya istilahnya itu, ada KPI kira-kira response time dari web atau dari API yang kita buat itu maksimal boleh berapa. Contohnya oke, kita boleh maksimal di angka 200 milisecond. Nah, kalau seperti itu artinya apa? Artinya adalah ketika sudah lewat, ya berarti kita harus ngelakuin performance improvement lagi. Jadi teman-teman harus tahu batasannya kira-kira berapa gitu ya. Nah, batasan ini sebenarnya ngikutin kesepakatan di perusahaan maunya berapa. Misalnya 200 milisecond kah, atau bahkan mungkin 1 second kah, dan lain-lain. Bahkan beberapa bank, bahkan ada yang bahkan lama gitu ya, bahkan mereka ada yang sampai maksimal 30 detik gitu ya. Walaupun sebenarnya itu nggak make sense ya. Siapa juga yang mau nungguin respon dari web 30 detik loadingnya gitu. Oke, ini problem yang akhirnya dia temuin di aplikasi dia. Yang pertama, calling the database from a loop. Mungkin teman-teman yang nggak ngerti maksudnya gimana. Jadi kadang-kadang ada yang ngelakuin calling ke database itu di perulangan. Contohnya misalnya, kita punya misalnya 10 ID produk yang harus diambil datanya ke database. Banyak orang yang ngelakuin satu-satu. Get produk pertama, kedua, ketiga, kan biasanya kita udah punya nih 10 misalnya. Lalu kita looping, lalu kita ambil satu-satu by produk ID-nya. Padahal itu semua bisa kita lakukan menggunakan satu query aja. Contohnya menggunakan in query gitu ya. Jadi select from products misalnya, where ID-nya in, ya 10 data itu, 10 ID produk itu. Jadi sekali aja sebenarnya sudah bisa. Artinya apa? Artinya itu akan menurunkan ini ya, proses komunikasi dari aplikasi kita ke database. Jadi walaupun datanya makan lebih gede gitu ya, tapi karena tektokannya lebih sedikit, jadi lebih cepat dibanding tiap satu produk kita query satu-satu. Jadi ini calling the database from a loop, calling an external service many times. Nah, mungkin jadi dia waktu bikin reportnya, tadi kan dia bilang bikin report ya. Nah, dia perlu dapetin beberapa data dari aplikasi di luar aplikasi yang dia buat ya. Duplicate calculation with the same parameter.
Jadi melakukan kalkulasi yang sama sebenarnya gitu ya, dengan parameternya yang itu-itu lagi gitu ya. Nah, buat teman-teman yang nggak kebayang yang bagian 3, ini sebenarnya hal sepele yang kadang kita nggak kerasa gitu ya. Contoh misalnya, contoh. Misalnya, kita punya sebuah, ini ya, anggap aja kita punya kelas misalnya, anggap aja tadi produk ya. Nah, di produk itu misalnya dia punya, function yang namanya get final price. Nah, get final price ini anggap aja ini, function-nya itu, berat gitu ya, berat, karena dia harus kalkulasi price, diskon, dan lain-lain. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar karena udah ada metodenya gitu ya. Jadi kita seakan-akan, oke, kalau saya mau ambil get final price, tinggal panggil aja metodenya atau function-nya. Jadi kalau kita misalnya punya produk gitu ya, anggap aja ini dari database, repository, get product by ID misalnya 1 gitu ya. Kalau saya mau dapetin final price, maka kita langsung biasanya ya panggil aja final price gitu ya. Nah, di tempat lain misalnya, saya butuh lagi, saya panggil lagi final price. Di tempat lain saya butuh lagi, ya panggil terus gitu ya. Nah, kita nggak sadar. Padahal di dalam get final price ini mungkin kalkulasinya lumayan berat. Nah, karena kita manggilnya berkali-kali, jadi dikalkulasi lagi, terus-terusan kayak gitu. Anggap aja ini butuh misalnya 50 millisecond gitu ya. Artinya setiap kita manggil ini ya 50 millisecond gitu ya. Jadi semakin sering kita manggil ya hasilnya makin lambat karena kita harus terus-terusan manggil get final price. Nah, ini juga kadang-kadang kita nggak sadar ya kalau kita memanggil sebuah metode yang sebenarnya kita cukup sekali aja, kayak yang tadi misalnya ya rekomendasi dari Copilot. Jadi kita bikin variabel final price gitu ya. Nah, kita panggil sekali aja. Nah, di bawah sini kita nggak perlu manggil lagi. Kita langsung pakai final price aja terus-terusan gitu ya. Jadi kapanpun pakai ya kita pakai final price ini. Jadi kita nggak manggil ini. Nah, seperti ini. Nah, tapi ya baik lagi ya, lihat dulu ini isinya apa. Kalau isinya ini cuma return langsung field final price sih ya nggak masalah. Tapi kalau yang ini misalnya berat ya kalkulasinya, ya ini nggak cocok kalau kita selalu panggil metode si get final price-nya. Nah, ini contoh yang kita manggil metode yang sama berkali-kali ya, atau function yang sama berkali-kali, bahkan parameternya mungkin sama terus-terusan. Dan hasilnya sebenarnya sama gitu ya. Nah, ini juga hati-hati. Oke, jadi yang dia temuin ini ya, jadi manggil database berkali-kali dalam loop maksudnya, manggil external service banyak, lalu kalkulasi dengan parameter yang sama berkali-kali. Measuring performance is also a crucial step in the optimizing process. Logging execution time with a timer or stopwatch. If you have detailed application metric, even better, use a performance profiler tool to find slow code. Oke, jadi kalau teman-teman misalnya di aplikasinya sudah ada tracing ya, monitoringnya, nah itu lebih bagus ya. Karena kan yang namanya kita bikin aplikasi kan pasti dia itu manggil ya. Kalau misalnya kita bikin aplikasi, dia kan mungkin manggil dari, misalnya dari yang tadinya controller gitu ya. Dia kan manggil repository misalnya, service misalnya, layernya atau use case gitu ya. Nah, dia kan manggil lagi contohnya repository, habis itu ke database, dan lain-lain. Nah, ini kan biasanya kan manggil function, misalnya ini function apa ya, report misalnya ya. Ini service manggil report juga misalnya, atau use case juga report gitu ya. Repository manggilnya misalnya find by ID dulu misalnya. Nanti manggil berkali-kali misalnya di sini ya. Nggak cuma ini misalnya, manggil berapa kali. Nah, kalau kita misalnya punya tracing monitoring, kita bisa lihat detailnya. Contohnya di sini, ketika kita manggil report, ini dibilang kalau hasilnya kurang lebih sekitar, misal aja ya, totalnya adalah 50 atau misalnya 500 millisecond gitu ya. Nah, waktu kita manggil report, ternyata dari reportnya balikannya misalnya cuma 300 millisecond. Artinya kan 200 millisecond-nya ada di bagian controller reportnya ini. Nah, atau ketika manggil repository, contohnya ini bahkan misalnya cepat gitu ya, cuma 10 millisecond. Bahkan dari database-nya misal saja 5 millisecond. Artinya dari sini kita bisa tahu bottleneck-nya, oke, dari yang tadinya ini 10 millisecond, ternyata tiba-tiba dia naik ya, 300 millisecond. Ya, artinya kan dia naik berapa tuh? 290 millisecond. Nah, mungkin
kita udah tahu sekarang bottleneck-nya atau culprit-nya lah istilahnya itu ada di bagian si service atau di use case-nya. Nah, setelah itu naik lagi ke bagian report, kita tahu kalau ini naiknya 200 millisecond. Jadi mungkin ada masalahnya di bagian report-nya ya. Controller-nya maksudnya. Nah, dari sini sih cuma biar kita gampang aja gitu ya, nyari bottleneck-nya di function mana atau di layer mana. Dibanding kita harus manual gitu ya, cek satu-satu ya. Kalau kita punya distributed tracing monitoring gitu ya. Nah, itu bakal lebih ngebantu. Oke, fixing slow database query. A round trip between your application and database a service can last 5-10 millisecond or more. Jadi tektokan ya antara aplikasi kita sama database kita bisa mungkin 5-10 millisecond. The more round trip you have, the more it adds up. Here are a few things you can do to improve this. Don't call the database from a loop. Return multiple result in one query. Nah, yang tadi misalnya gitu ya. Jadi kalau misal saja gitu ya, kita punya misalnya ini udah ada ID products gitu ya. Sama dengan apa gitu ya. Nah, ini coba saya ganti dulu JavaScript. Nah, ini misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, dibanding kita ngelakuin perulangan misalnya gitu ya. Nah, teman-teman ngelakuin perulangan ini misalnya, lalu teman-teman ambil produk sama dengan dari repository find by ID gitu ya, misalnya di sini ID-nya. Nah, dibanding kita ngelakuin perulangan ini kan berarti kita manggil total ya sebanyak jumlah ini ya. Kalau ini misalnya jumlahnya nanti waktu bikin report ada 100, ya otomatis ini akan ngelakuin panggilan database ke manggil database 100 kali. Kalau setiap manggil database itu butuh waktu misalnya latensinya tambahan gitu ya, sekitar 5 millisecond, berarti kan total jadi sekitar 500 millisecond. Kita kalikan 100 aja. Nah, ini otomatis lebih lambat kalau kita lakuin looping seperti ini. Nah, beda kalau ya udah kita langsung aja gitu ya. Jadi misalnya kalau kita ganti ya dari yang kita looping, kita find by ID satu-satu, ya kita ganti menjadi in ini, seperti ini. Jadi ini ya jadinya dia adalah select bintang from products gitu ya. Jadinya where ID in, ya ini parameter ID produknya. Nah, anggap aja misalnya latensinya tetap ya. Latensinya itu tetap misalnya 5 millisecond. Nah, tapi karena kan dia cuma sekali query aja, jadi ya anggap aja misalnya hasilnya, ini misal aja ya, jadinya totalnya jadi 20 millisecond. Ini misal aja. Jadi improvementnya jauh banget ya dari yang tadinya adalah 500 millisecond kalau kita satu-satu gitu ya. Nah, dia jadi misal saja 20 millisecond. Oke, jadi ini kalau teman-teman nemu beberapa query yang sebenarnya bisa digabung gitu ya, mendingan kita gabung aja dibanding kita harus lakukan query tiap looping seperti ini. Oke, nextnya adalah concurrent execution is your friend. I had multiple asynchronous call to a different services. These services are independent of each other. So I called this service concurrently and aggregate the result. This simple technique help me achieve significant performance improvement. Oke, jadi ini saat kita bikin aplikasi pasti kita sering lah ya manggil dari satu aplikasi ke aplikasi yang lainnya. Nah, problemnya adalah banyak orang yang bikin waktu memanggil aplikasinya itu dijalanin secara sekuensial ya. Jadi manggil si A dulu, habis selesai dapat responnya manggil si B, habis dapat responnya manggil si C, habis dapat responnya manggil si D, seperti itu. Nah, problemnya adalah kalau butuh waktu 1 detik misalnya, totalnya berarti sekitar 4 detik. Jadi misal lagi gitu ya, kita coba lagi. Misal kita punya, tadi kan dia produk ya, produk service ya aplikasinya ya. Anggap aja saya butuh data member. Jadi saya ambil member service misalnya find by atau get gitu ya. Nah, ini misalnya 1 second. Nah, lalu saya manggil lagi member bukan member. Misal apa ya? Voucher misalnya get ini 1 second juga misalnya ya. Ini misal aja ya. Lalu apa lagi ya? Seller. Service, get, 1 second. Oke, kalau kita lakukan secara sekuensial, berarti ini kan 1 detik, nunggu dulu. Habis itu dapat lagi 1 detik, nunggu dulu. Habis itu 1 detik, nunggu lagi gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman pakai misalnya wait
wait gitu ya. Kalau di JavaScript ini ya. Nah, ini kan total berarti di sini, di bagian sini totalnya adalah 3 second. Nah, kalau teman-teman manggil service dan ternyata dia tidak butuh sebenarnya ya ketika manggil service ini. Contohnya ini cuma butuh misalnya, kita udah ada di sini ya, ID product misalnya. Seperti ini. Nah, ini cuma butuh misalnya ID produk aja. Seperti ini. Ini juga cuma butuh ID produk aja. Ini cuma butuh ID produk aja. Nah, harusnya kita bisa panggil tiga-tiganya secara paralel ya, secara concurrent. Jadi nggak perlu lagi saling tunggu-tungguan seperti ini. Jadi kalau kecuali misalnya di sini kita ada lagi member sama dengan, nah di sini butuh member misalnya. Member. Nah, ini kan mau nggak mau ya. Jadi sebelum manggil voucher ya wajib nungguin respon dari member service dulu. Tapi tadi di sini dibilangnya kalau dia itu independent each other-nya. Jadi artinya tidak ada ketergantungan sama sekali saat kita memanggil si service yang lainnya, aplikasi yang lainnya. Jadi kalau seperti itu ya kita nggak perlu harusnya ya, nggak perlu manual, nggak perlu tunggu secara sekuensial. Jadi teman-teman bisa ya langsung aja gitu ya. Promise all misalnya gitu ya. Nah, ini langsung aja panggil semuanya secara paralel. Seperti ini. Ini kalau di JavaScript misalnya ya. Bahasa pemrograman yang lain ya simple juga gitu ya. Tinggal panggil aja. Nah, atau kalau di Golang ya tinggal panggil pakai goroutine simple gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi tinggal panggil langsung semuanya. Jadi jalan tiga-tiganya bareng karena kita tidak butuh ketergantungan antar datanya. Kalau di Golang ya simple, tinggal pakai goroutine panggil gitu ya. Pakai goroutine panggil, pakai goroutine panggil gitu ya. Nah, ini lebih simple. Voucher misalnya ini seller. Kalau pakai Java tinggal bikin thread pool, nanti tinggal panggil langsung aja secara paralel. Jadi otomatis kalau memang semuanya responnya 1 detik, kalau kita paralel ini, ya ini totalnya berarti yang paling lambat aja. Anggap aja paling lambatnya 1 detik ya 1 detik. Ini juga sama gitu ya. Kalau ini teman-teman yang paling lambatnya 1 detik ya totalnya 1 detik juga. Jadi kita nggak perlu saling tunggu-tungguan seperti ini. Jadi ini tekniknya juga ya, dibikin paralel beberapa part yang memang tidak saling ketergantungan. Yang terakhir adalah caching as a last resort. Caching is an effective way to speed up an application, but it can introduce bug when the data is stale. Is this trade-off for it? In my case, it was critical to achieve the desired performance. Udah sih kayaknya. You can also have to consider the cache expiration and eviction strategy. A few caching option in ASP.NET, kebetulan kayaknya ini pakainya ASP.NET ya. iMemory cache ya, ini pakai server RAM-nya atau distributed cache kayak Redis. Oke, beberapa part yang memang sebenarnya ya, teman-teman problemnya kalau kita pakai cache itu sebenarnya yang ini, data stale ya. Data stale itu adalah data di tempat aslinya itu sudah berubah, sedangkan di cache-nya itu tidak berubah. Jadi teman-teman juga harus tentukan ketika mau nge-cache berapa lama kira-kira expiration-nya gitu ya. Jadi expiration-nya berapa lama atau eviction strateginya, kapan data ini harus dirubah. Ini sebenarnya saya pernah bahas juga ya di kelas Redis. Jadi kalau teman-teman mau lihat detail bisa lihat di kelas Redis saya. Nah, intinya adalah beberapa part di sini misal saja kayak yang sebelumnya, nah ini gitu ya. Ini kan misalnya kita get product by ID atau yang ini deh. Nah, yang ini. Kalau misalnya suatu saat di bawahnya kita butuh lagi gitu ya, dibanding kita misalnya manggil find lagi gitu ya, manggil find lagi, manggil find lagi, manggil find lagi. Nah, ini teman-teman bisa simpan. Jadi setelah teman-teman query ke database, kita simpan misalnya di Redis set gitu ya. Set ini keys-nya dari product ID gitu ya. Lalu di sini ya masukin si products-nya seperti ini. Nah, artinya nanti kalau kita mau ambil data products-nya lagi ya, ya kita cukup ambil aja gitu ya. Tinggal ambil Redis get keys-nya apa, lalu dapat otomatis produknya. Jadi kita nggak perlu lagi query ke database secara langsung lagi, karena datanya sudah ada di memori. Jadi otomatis kan lebih cepat gitu ya. Jadi kalau gitu kenapa gitu ya? Kenapa nggak disimpan di aplikasi aja di variable products? Nah, problemnya adalah saat nanti kita bikin aplikasi itu kan nggak mungkin satu server ya. Jadi misalnya ada 2 server. Ini enaknya digambarin sih. Saya coba gambarin. Jadi kan kalau misalnya kita
bikin aplikasi itu kan pasti ada 2 server minimal gitu ya, atau 3 server gitu ya. Jadi kalau ini adalah database-nya misalnya, jadi nanti itu yang ketika ada request pertama gitu ya masuk, nanti yang request ke database itu cuma 1 kali aja ya. Nah, lalu kan dia balik lagi ya. Nah, lalu itu disimpan di Redis misalnya ya. Di hasil query pertamanya akan disimpan di Redis seperti ini. Nah, nanti ketika ada query kedua, nah kita bisa cek langsung ke Redis gitu ya. Makanya tidak bisa disimpan di satu variabel aja, karena kalau variabel kan, lifetime-nya itu, ini ya, lifetime-nya itu cuma di aplikasi. Jadi kalau kita bikin satu variabel doang, ya dia cuma lifetime-nya di aplikasi ini misalnya. Aplikasi server 1. Nah, request keduanya ke server 2 gitu ya. Nah, artinya kan variabel yang product tadi nggak ada di sini gitu ya. Nah, jadi kalau kita simpan di Redis, contohnya ini adalah Redis, ini adalah database gitu ya, ini server 3. Nah, jadi ini lebih cepat. Jadi query ke server pertama mungkin agak sedikit lambat karena dia harus ke database dulu, habis itu responsnya disimpan ke Redis, tapi nanti ya query yang kedua dia akan ke server 2 misalnya. Nah, itu bisa langsung ambil dari Redis, termasuk yang request ketiga gitu ya. Itu bisa langsung juga ambil ke Redis. Bahkan kalau ada request keempat lagi gitu ya, yang ke server 1, sekarang udah nggak perlu lagi ngambil ke database lagi. Jadi bisa langsung ke Redis. Seperti itu. Nah, jadi ini ya istilahnya itu tambahin caching ya, biar makin mempercepat lagi. Oke, kayaknya itu aja sih ya. Jadi ini juga bisa dijadikan teman-teman template ya, template interview. Jadi kalau teman-teman interviewer gitu ya, atau yang biasa nginterview teman-teman yang lain gitu ya, teman-teman bisa coba tanyakan ini, gimana kalau saya pengen nge-optimize halaman atau API yang lemot gitu ya. Nah, atau teman-teman yang lagi di interview bisa pakai template jawaban seperti ini. Rata-rata emang seperti ini sih tekniknya.